Pala. Tanaman endemik asli Indonesia ini terus menjadi incaran dunia. Tanaman pala memiliki nilai ekonomis dan multiguna karena setiap bagian tanamannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri makanan maupun minuman. Dari kulit batang dan daun pala dapat diolah menjadi minyak atsiri. Sementara fuli atau bunga pala yang berwarna merah ini jika dikeringkan juga dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri maupun balsam. Pala ini kita bisa kategorikan menjadi salah satu tanaman yang multifungsi. Antara lain dia bisa menghasilkan minyak atsiri, buahnya tuh bisa terdiri dari fulinya, kemudian biji, daging buah, dan batok atau kulit keras. Nah, fuli dan biji ini yang menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, selain itu untuk bahan baku industri, makanan dan minuman juga menghasilkan minyak atsiri tadi. Sedangkan batok ini dapat digunakan untuk pengeras jalan atau bahan pembakaran atau arang. Biji pala tentu sebagai penyedap makanan dan obat-obatan. Bangsa Eropa mengolah minyak pala hingga menjadi sabun maupun parfum. Dan daging buah pala yang dapat diolah menjadi beragam makanan ringan maupun sirup, selai hingga wine pala. Semua produk turunan pala ini bahan baku utamanya adalah daging buah pala yang selama ini pemanfaatannya oleh masyarakat masih sangat kurang. Ya, paling tidak hanya masyarakat mengenal dengan olahan manisan pala. Tapi lebih dari itu masih belum. Jadi daging buah pala ini saya melihat bahwa peluang untuk dikembangkan sebagai komoditi produk turunan pala ini sangat besar. Bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, pala memegang peranan penting bagi perekonomian mereka. Mayoritas masyarakat secara turun-temurun bertani pala sejak dulu. Didukung kondisi geografis vulkanis menyebabkan kondisi tanah mereka sangat cocok bagi tanaman pala. Sehingga produksi pala di Pulau Siau yang berjarak tak jauh dari Gunung Karangetang ini sangat baik dan menjadi pala organik. Pala ini dijaga dan dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah, peremajaan, penanaman kembali sehingga produksi makin hari makin baik dan meningkat. Karena pala yang ada pada saat ini umumnya sudah di atas 40 tahun. Sehingga produksi dari pala ini setiap tahunnya makin tua, makin menurun. Tetapi kami dari pemerintah sudah melakukan peremajaan sehingga kami menjaga supaya pala remaja yang sudah kami tanam ini bisa mengganti pala yang sudah usianya tua. Dan sekarang sudah berhasil, petani pun sudah menikmati itu karena kami menjaga dari produksi pala itu sendiri, penanaman, kemudian kami jaga mutunya, kemudian pasca panennya, kemudian juga produksinya kami jaga semua, sehingga ini tentu baik dan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani. Dengan luas areal pala sebesar 18.460 hektar, Sulawesi Utara mampu memproduksi 9.754 ton pala. Dengan volume ekspor sebesar 3.009 ton pala pada tahun 2015. Biji pala misalnya, kita ekspor juga ke Amerika Serikat, ke Vietnam, ini yang di luar Eropa ya, ke Jepang juga, ke Afrika Selatan, ke Pakistan, ke Korea, ke Singapura.
Uni Arab juga, Emirat Arab juga kita ekspor, ke Filipina juga ada ekspor biji pala ke sana. Jadi itu dalam bentuk biji pala, kemudian daging pala juga, bunga palanya juga, batok pala juga ada yang minta. Jadi iya, semua komponen. Produksi pala di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan baik perluasan area maupun volume produksinya. Tahun 2011 area perkebunan pala seluas 122.000 hektar. Perluasan terus berkembang hingga tahun 2015 luas area perkebunan pala mencapai 164.000 hektar. Sementara produksi pala pada tahun 2011 sebesar 22.000 ton, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 34.340 ton. Begitu pula dengan produktivitas pala yang semula pada tahun 2011 mencapai 387 kg per hektar, meningkat menjadi 485 kg per hektar pada tahun 2015. Pemerintah daerah terus memasarkan produk pala unggulan mereka melalui pameran sebagai potensi daerahnya. Begitu pula dengan pemerintah pusat yang juga berupaya melindungi pala unggulan masing-masing daerah dengan menerbitkan sertifikat indikasi geografis atau IG. Untuk pala Indonesia yang cukup terkenal di pasar dunia itu ada 2 brand, yaitu pala Banda dan pala Siau. Nah, untuk menjamin kualitas pala dari Indonesia Timur ini, makanya pemerintah juga sedang memproses untuk memberikan sertifikat indikasi geografis untuk pala Banda yang masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan untuk pala Siau ini indikasi geografisnya sudah terbit. Pala yang terlindungi hak mereknya ini pun nantinya akan menjamin ciri khas yang menjadi kualitas masing-masing daerah, seperti aroma, tekstur, bentuk, maupun keunggulan lainnya. Biji dan fuli pala dengan kualitas unggul dari Siau dan Banda ini selalu diminati dan menjadi langganan masyarakat Eropa. Para eksportir pun menjaga produk mereka layaknya emas dengan standar produk hingga pengemasan dengan rangkaian sortir hingga uji kadar air.